Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman grade 3 hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar PAI kembali, yaitu kita akan belajar akhlak terpuji. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Amin ya robbal alamin. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, ada yang tahu tidak apa arti dari akhlak terpuji? Iya, akhlak terpuji yaitu segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang memiliki akhlak terpuji akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi sesama manusia. Nah, teman-teman, kita akan belajar akhlak terpuji, yaitu sikap mandiri dan sikap percaya diri. Yang pertama yaitu sikap mandiri. Sikap mandiri adalah perilaku seseorang untuk hidup dengan usaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi, orang yang memiliki sikap mandiri selalu memecahkan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Oleh karena itu, sikap mandiri perlu dilatih sejak dini. Dimulai dengan membiasakan diri melakukan kegiatan harian secara mandiri, seperti mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, makan sendiri, mengerjakan tugas sekolah sendiri, dan sebagainya. Nah, teman-teman sebagai siswa yang mandiri akan mengerjakan setiap ulangan dengan sendiri, tanpa menyontek ataupun bekerja sama dengan temannya. Selain itu, siswa yang memiliki sikap mandiri akan selalu belajar dengan giat dan tekun. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan dari sikap mandiri. Teman-teman, sikap mandiri merupakan salah satu sifat para nabi. Hal ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Nah, teman-teman, boleh baca hadisnya pada halaman 25. Yang artinya yaitu dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tiada sesuapun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Itu adalah hadis riwayat Bukhari. Oke teman-teman, di sini ada cara menumbuhkan sikap mandiri. Yang pertama, giat belajar. Kemudian, giat melatih keterampilan. Kemudian, membiasakan diri untuk tidak mengandalkan bantuan orang lain. Kemudian, membiasakan disiplin pribadi yang tinggi. Menumbuhkan sikap percaya pada diri sendiri, meyakini kemampuan diri sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, teman-teman, ini adalah cara untuk menumbuhkan sikap mandiri. Umat Islam harus berusaha dan bekerja menggunakan segala kemampuan sendiri dan tidak membuat susah orang lain. Kemudian di sini ada contoh perilaku sikap mandiri di rumah dan di sekolah.
sikap mandiri di rumah contohnya yaitu seperti bangun tidur tanpa dibangunkan, kemudian menata atau membersihkan kamar tidur sendiri, menyiapkan buku pelajaran sendiri, makan tanpa dilayani. Nah, makan tanpa dilayani itu teman-teman saat ingin makan, teman-teman mengambilnya sendiri tanpa diambilkan oleh orang tua teman-teman. Kemudian belajar tanpa disuruh. Nah, jadi teman-teman harus belajar sendiri tanpa disuruh orang tua. Jadi kalau teman-teman belajar, langsung saja belajar tanpa harus disuruh. Nah, itu adalah contoh perilaku dari sikap mandiri di rumah. Kemudian, contoh perilaku sikap mandiri di sekolah. Yang pertama yaitu berangkat sekolah sendiri, pulang sekolah sendiri, mengerjakan sendiri setiap ulangan, selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah, melengkapi keperluan belajar sendiri seperti alat tulis dan lain sebagainya, tanpa meminjam kepada orang lain. Nah, itu adalah contoh perilaku sikap mandiri di sekolah. Yang kedua yaitu sikap percaya diri. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu sikap percaya diri? Ya, sikap percaya diri adalah yakin atas kemampuan yang ada dalam diri. Sikap percaya diri harus kita miliki. Kenapa harus kita miliki? Ya, karena sikap percaya diri merupakan sikap terpuji. Sikap tersebut akan membuat diri kita berani melakukan sesuatu pekerjaan dan juga berani mencoba serta berusaha mengerjakan hal-hal yang baru. Percaya diri juga dapat diartikan sebagai keyakinan pada diri sendiri dalam melakukan sesuatu yang benar. Jadi, orang yang memiliki sifat percaya diri yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Ia memiliki keyakinan yang kokoh, kuat bahwa dirinya memiliki kemampuan. Keyakinan tersebut harus dimiliki setiap orang sebab percaya dan yakin pada kemampuan yang dimiliki akan menghilangkan sifat keraguan dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Nah, ini penjelasan dari sikap percaya diri. Oke teman-teman, kita sebagai orang yang beriman harus memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri dapat menjadikan kita merasa lebih mampu dan kuat dalam menghadapi segala tantangan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang beriman yang lemah, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut. Nah, teman-teman bisa membaca hadisnya pada halaman 28 dan 29 yang artinya hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun, pada masing-masing atau dari keduanya ada kebaikan. Nah, teman-teman, bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata, seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkan dan hendak
oleh Allah pasti dilakukan, sebab kata seandainya itu dapat membuka perbuatan setan. Nah teman-teman, ini adalah hadis riwayat Muslim. Oke teman-teman, di sini ada cara menumbuhkan sikap percaya diri. Yang pertama yaitu sudah mempersiapkan diri atas sesuatu yang akan dikerjakan. Misalnya, belajar yang rajin untuk menghadapi ujian dan berlatih untuk menghadapi perlombaan. Kemudian yang kedua yaitu yakin terhadap kemampuan sendiri dan tidak minder. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anggota tubuh yang sempurna dan akal untuk berpikir. Kemudian yang terakhir yaitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong jika kita dalam jalan kebenaran. Jadi banyak keuntungan apabila kita memiliki sikap percaya diri. Oke teman-teman, jika teman-teman memiliki sikap tidak percaya diri, itu dapat menimbulkan keraguan. Keraguan-keraguan menyebabkan kerugian. Nah, mudah dipengaruhi oleh orang lain, lambat dalam mengerjakan sesuatu, dan tidak mandiri. Nah, jadi teman-teman harus memiliki sikap percaya diri. Teman-teman tidak boleh terpengaruh oleh orang lain, karena itu dapat menimbulkan sikap tidak percaya diri. Oke teman-teman, di sini Misyani punya contoh sikap percaya diri. Misyani buatkan sebuah cerita yang menggambarkan sikap percaya diri. Yaitu hari ini Anwar mengikuti perlombaan hafalan surah-surah pendek yang diadakan di sekolahnya. Dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Saat perlombaan surah-surah pendek tiba, Anwar duduk di kursi dengan tenang. Anwar memakai pakaian yang rapi dan dengan perasaan percaya diri yang siap untuk mendapat giliran membaca hafalannya. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dilancarkan dan dijauhkan dari sifat lupa. Saat namanya dipanggil oleh pembawa acara untuk naik ke panggung, Anwar berjalan dengan tenang dan percaya diri. Ia membaca hafalannya dengan fasih dan lantang. Dia yakin bahwa hafalannya benar. Dia tidak ragu dan gugup. Anwar yakin dan percaya bahwa dirinya benar-benar hafal surah-surah pendek tersebut. Nah teman-teman, ini adalah contoh dari sikap percaya diri. Jadi kita harus yakin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan dan dijauhkan dari sifat lupa. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari materi akhlak terpuji, yaitu mandiri dan percaya diri. Sampai sini, teman-teman ada yang belum paham tidak? Jika teman-teman ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Misyani. Oke, tugasnya yaitu buatlah cerita singkat tentang aktivitas keseharian teman-teman. Mulai dari bangun sampai hendak tidur lagi, dalam mempraktikkan perilaku mandiri dan percaya diri. Jika teman-teman sudah selesai, boleh meminta kepada ayah dan bunda untuk mengirimkan tugasnya kepada Misyani ya. Selamat mengerjakan.
Sekian pembelajaran PAI pada hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf ya bila dalam menjelaskan ada kesalahan. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.